Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Di sini saya dan kelompok saya, kelompok 6, mau menjelaskan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materinya yaitu tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Seperti yang ada di atas. Kelompok kami terdiri dari Izul, Umam, Riana, Aska, dan Gilang. Oke, sebab yang pertama adalah tentang pengertian, kedudukan, dan syarat-syarat umum evaluasi. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi, evaluasi belajar, dan evaluasi pembelajaran. Jadi ada 3 aspek ya. Oke, pengertian yang pertama adalah evaluasi. Apa sih evaluasi? Sambil dilihat di PPT di atas, saya jelaskan, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Jadi evaluasi ini seperti bahasa kita pembenahan yang sudah dilakukan, itu dibenahi sekiranya yang mau dibenahi apa gitu. Terus yang kedua adalah evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi ini tempatnya adalah di akhir. Nggak ada kan, nggak pernah tahu kan kita evaluasi tapi di awal. Kalau biasanya kalau di awal itu kayak briefing gitu ya. Tapi kalau di akhir itu namanya evaluasi. Apa sih evaluasi hasil belajar? Hasil belajar ini adalah menekankan kepada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan. Jadi, seumpama seorang pendidik atau seorang guru, dia itu menerangkan pelajaran kepada si peserta didik. Terus nanti di akhir pembelajaran, seumpama 3 kali pertemuan itu ada evaluasi belajar seumpama di akhir itu biasanya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa atau peserta didik itu, seperti diberi ujian atau setelah pelajaran selesai itu diberi sesi kayak teka-teki, seumpama tanya jawab. Jadi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa dari hasil belajar ini gitu. Terus yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Oke, selanjutnya kita meroket ke aspek yang ketiga, yaitu definisi dari evaluasi pembelajaran. Nah, perhatikan di atas ya. Evaluasi pembelajaran apa sih? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan pengukuran. Mungkin masih bingung apa yang dimaksud dari penjelasan di atas. Gini, evaluasi pembelajaran berarti di sini adalah yang dievaluasi kegiatan pembelajarannya, seperti penilaian untuk mengukur seberapa sih manfaat suatu dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu evaluasinya di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Proses pendidikan adalah membentuk manusia yang berbudaya dan beradab, maka diperlukan transformasi kebudayaan dalam peradaban. Transformasi dalam proses pendidikan adalah proses untuk membudayakan dan memberadabkan siswa. Unsur-unsur transformasi yaitu pendidik dan peserta didik, kedua isi pendidikan, 3 teknik, 4 sistem evaluasi, 5 sarana pendidikan, 6 sistem administrasi. Syarat-syarat umum dari evaluasi sendiri yakni ada 3. Yang pertama, ketepatan evaluasi atau evaluasi diberikan secara tepat. Yang kedua, ada keterandalan atau tingkat kepercayaan bahwasanya mampu memberi hasil yang tepat. Yang ketiga, ada kepraktisan, yakni atau kemudahan dalam proses evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama ada pengembangan. Pengembangan yaitu memperbaiki
bagian tertentu atau sebagian besar aspek pembelajaran. Jadi pengembangan ini fungsinya untuk memperbaiki apabila pembelajaran yang dilakukan semisal kurang efektif, maka dilakukan evaluasi guna kedepannya pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dan lebih efisien agar tercapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, tujuan evaluasi ada akreditasi. Akreditasi sendiri merupakan penilaian yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga ataupun sekolah. Akreditasi ditetapkan atau diputuskan setelah dilaksanakan evaluasi terlebih dahulu terhadap lembaga pendidikan. Kemudian aspek yang dinilai yaitu pembelajaran. Jadi akreditasi ini dilakukan oleh pemerintah ya, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana lembaga pendidikan tersebut mencapai sebuah penilaian tertentu yang standarnya ditentukan oleh pemerintah. Akreditasi sendiri itu berfungsi memberikan penilaian ya, apakah sekolah tersebut memang berkualitas sistem pembelajarannya atau kurang berkualitas. Baik, yang berikutnya adalah sasaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pengajaran, unsur-unsur pengajaran, dan perilaku yang diharapkan itu tercapai, atau pengajaran yang dilakukan oleh pengajar itu tercapai sesuai yang diharapkan. Yang kedua adalah unsur dinamis. Unsur dinamis bisa disebut juga sebagai unsur yang mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Contohnya, sumber belajar dan komponen sistem instruksional yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Bisa seperti contohnya buku, atau mungkin laptop, atau yang lain. Banyak. Berikutnya yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Contohnya, interaksi antara sumber belajar dengan siswa, kesesuaian pesan yang ditujukan oleh pengajaran, interaksi siswa dengan siswa, juga interaksi guru dengan siswa. Baik, yang berikutnya adalah sasaran evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, rumusan tujuan pengajaran, unsur-unsur pengajaran, dan perilaku yang diharapkan itu tercapai, atau pengajaran yang dilakukan oleh pengajar itu tercapai sesuai yang diharapkan. Yang kedua adalah unsur dinamis.